Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Pagi hari ini kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Kembali kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang menyembah kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, kita mau terus belajar bersyukur dalam segala keadaan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab kalau kami ada pagi ini, semua hanya karena anugerah, karena kebaikan dan kemurahan yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat sepanjang malam di dunia yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh hidup sampai hari ini, menikmati kemurahan dan kebajikan-Mu di sepanjang umur kita. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ada sama anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sama anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu hari ini. Sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu, amin. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Terima kasih, kami bersyukur bersama-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami sembah. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, muliakan Engkau. Bapa yang murah hati, Bapa yang penuh dengan anugerah, Bapa yang setia, yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dalam segala keadaan kami harus berkata, Engkau baik. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Semuanya karena anugerah-Mu, bukan karena kuat kata kami. Semua anugerah-Mu, semua anugerah-Mu. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu.
Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib bagi kami, Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, ya Allah. Kami mau terus percaya kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah, sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Engkau, satu-satunya penolong yang ajaib. Kepadamu hati kami percaya, kepadamu hati kami berharap. Tiada yang lain, hanya Engkau. Yesus. Nama-Mu, pujilah nama-Mu. Ya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Kau genapi semua janji-Mu bagi kami yang percaya. Hidup berkenan kepada-Mu sesuai firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua hanya karena anugerah-Mu, Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua hanya karena kemurahan. Engkau meluputkan kami
dari jerat petaka. Engkau menolong kami dalam setiap permasalahan kami. Engkau sanggup Tuhan. Engkau mampu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami percaya. Kami berharap. Kan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkau buatku, amin, yang menolongku, ku pandang wajah-Mu yang berseru. Engkau datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Allah dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan. Amin. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku tanpa wajah-Mu yang berseru. Engkau aku datang dari-Mu, jangan lepasku, jangan lepaskan. Kaulah Allah dalam hidupku, ya pandang wajah-Mu dan berseru Yesus. Engkaulah aku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Allah dalam hidupku, ya Allah dalam hidupku, ya Allah. Sungguh hanya kepadamu kami mau berharap, sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Bukan karena kuat gagah kami boleh ada hari ini, tapi semua hanya karena anugerah. Untuk
kami bersyukur karena kami boleh terus hidup di dalam anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu di sepanjang umur hidup kami. Saat kami lemah, Engkau yang memberi kekuatan. Saat kami susah, Engkau yang menghibur kami. Saat dalam kekurangan, Engkau yang mencukupkan bagi kami. Dalam pergumulan, Engkau beri penangan bagi kami. Dalam persoalan, Engkau berikan jawaban bagi kami. Seperti kami mau jadikan Engkau satu-satunya Allah pengharapan kami. Kami tidak mau menduakan Engkau dengan perkara-perkara yang lain. Sebab Engkau Allah yang cemburu. Sebab itu, biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu dan bukan kepada yang lain. Sebab terbukti sampai hari ini kasih setiamu Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahwa kami itu lebih lagi melihat dan mengalami kasih dan kuasa-Mu dengan nyata. Dan dimulai dengan kami percayakan firman. Suatu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami akan firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dengan sendiri. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Rangli. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Pagi. Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, senang sekali bisa kita sharing kembali pada hari ini. Ya, kita berharap Koram Dio terus membawa kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kebenaran firman-Nya. Kita sampai kepada perikop di Bilangan 16. Ya, kalau kita baca ini nanti mungkin beberapa di antara kita sudah baca ya. Bagi saya pribadi ini tragis sekali ya. Ini kalau difilmkan seru juga ya. Karena suatu kesalahan yang serius menyebabkan sebuah tragedi yang fatal ya, menyebabkan kalau kita lihat nanti ada 14.700 orang yang mati sia-sia ya, belum lagi yang 250 pemimpin-pemimpin. Seharusnya itu tidak perlu terjadi, tapi itulah sejarah mencatat hal itu ya. Kita akan baca dan kita akan mulai Bilangan 16 ini tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Kita mulai ayat pertama. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ya, jadi Korah, Datan, dan Abiram ya mengajak atau menghasut ya 250 pemimpin-pemimpin yang kenamaan ya, jadi bukan orang-orang sembarangan ya. Nah, artinya hebat juga ya, mereka mengajak dan berhasil menghasut para pemimpin untuk memberontak kepada Musa ya. Dengan kata lain mereka mengatakan bahwa bukan Musa dan Harun saja yang bisa memimpin, kami juga seharusnya bisa ya. Nah, ini nanti kita lihat lebih dalam lagi ya. Ayat yang keempat, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada
Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah dan kamu segenap kumpulannya, bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Nah, yang menarik adalah ketika Musa diberontak oleh Korah tadi dan kawan-kawannya dan 250 orang pemimpin yang ada di sana, ya, yang hebat dan yang cukup menarik yang bisa kita pelajari adalah dalam hal ini Musa tidak membela diri bahwa dialah yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Justru dia mengambil sikap menyerahkan hal ini kepada Tuhan, ya, untuk Tuhan sendiri sebagai hakim di antara mereka, ya, supaya terlihat siapa yang dipilih oleh Tuhan sesungguhnya, ya. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa sebenarnya uh, tindakan Musa ini terlihat begitu murni, begitu tulus, ya. Karena apa? Karena tentu saja ada risiko bahwa bisa saja bukan Musa lagi yang dipilih Tuhan, tapi Musa dalam hal ini tentu sudah siap, ya. Dia karena bagi dia bukan jabatannya yang paling penting, ya. Bagi dia adalah hubungan dengan Tuhan. Kita lanjutkan ayat ke-8, ya. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya, ya. Nah, dalam hal ini Musa mencoba untuk mengingatkan mereka, ya, Korah, ya, dan teman-temannya itu bahwa mereka bisa melayani di kemah suci, ya, bisa mendekat kepada kemah suci, semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia, ya. Sudah sangat syukur mereka mendekat, tapi tidak mati seperti orang awam lainnya, ya. Tapi mereka dipilih. Itu sebenarnya sebuah kehormatan bagi mereka, ya. Tapi ternyata bagi mereka itu tidak cukup. Mereka ingin lebih. Mereka ingin jabatan imam, ya. Musa sudah mencoba untuk mengingatkan mereka. Kita lanjutkan ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka, belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Uh, ini lebih parah lagi, ya, ketika Musa memanggil Datan dan Abiram, ya, mereka dengan sangat frontal, ya, menolak untuk datang terhadap instruksi panggilan Musa tersebut, ya. Ini jelas-jelas mereka memberontak, ya. Kenapa? Karena
entah kenapa mereka berpikir bahwa Musa menipu mereka, ya. Musa memberikan janji-janji kosong, memberikan janji akan menerima mendapatkan tanah perjanjian, ya, tapi sampai sekarang tidak kunjung datang, ya, dan mereka merasa kecewa dan mereka merasa Musa telah menipu mereka, ya, sehingga mereka akhirnya memberontak. Ayat yang ke-16, lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya di hadapan Tuhan, 250 perbaraan, juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu, melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Ayat 22, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Ini luar biasa, ya, sangat terharu, ya, bagaimana Musa dan Harun masih saja, ya, memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa pemberontakan yang sudah nyata-nyata, ya, secara frontal ditunjukkan oleh Korah, ya, oleh Datan dan Abiram kepada mereka, dan Tuhan ingin memusnahkan mereka, tetapi Musa dan Harun tetap saja masih membela mereka, ya. Kita belajar dari sini tentunya hati seorang pemimpin, hati yang luar biasa, ya. Kita lanjutkan ayat 23, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ya, tragis sekali seperti yang saya bilang di awal, ya. Kematian mereka sangat tragis, ya. Bumi, tanah menganga, terbuka untuk menelan mereka hidup-hidup, bukan hanya Korah, Datan dan Abiram, ya, tetapi keluarga mereka juga, ya. Ini yang membuat
saya pribadi merasa wow, ini dosa seorang ayah ya, mengakibatkan seluruh keluarganya terkena ya. Kita teruskan dulu ya, ayat 36, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaran-perbaran dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaran orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempat tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu, jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaran-perbaran tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mesbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukuman di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Jadi di sini ditugaskan Imam Eleazar untuk membuat salut mesbah dari tembaga sisa perbaraan yang sudah terbakar tadi, untuk menjadi peringatan ya bagi orang Israel supaya orang awam tidak tampil untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan ya. Nah, yang terakhir ayat 41, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mesbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ayat terakhir, ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Ya, nah, ini juga tragis sekali ya. Setelah kejadian Korah, Datan, dan Abiram ditelan bumi dan 250 orang yang mengikut mereka terbakar mati ya. Besoknya malah mereka kembali memberontak kepada Musa dengan menuduh bahwa Musa lah yang telah membunuh mereka ya. Dan akhirnya Tuhan pun marah dan berikhtiar, berniat untuk membunuh semua umat Israel pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah tindakan Musa dan Harun terus membela bangsa Israel. Ya, mereka tahu hatinya Tuhan sesungguhnya, sehingga mereka berinisiatif untuk segera membuat ukupan perdamaian kepada bangsa Israel. Ya, ketika tulah itu, kutuk itu sudah berjalan, ya, mereka segera cepat-cepat berlari, bersegera untuk membawa ukupan itu. Tetapi kan sudah berlangsung tulah itu. Ketika si Harun berdiri di pinggir mayat-mayat yang bergelimpangan, ya, dan tulah itu pun berhenti. Tapi sudah sempat mati 14.700 orang, ya, sangat tragis, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang tragis ini, ya? Kita tentu bisa belajar tentang betapa dahsyatnya, betapa hati-hatinya kita terhadap dosa pemberontakan. Kenapa Korah
dan teman-temannya bisa memberontak ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang pertama ya, Korah mungkin telah berhasil menggosip ya, atau merayu atau menghasut ya 250 pemimpin ya yang kenamaan dikatakan ya. Mereka eh, tidak puas ya hanya menjadi pengurus perabot-perabot di dalam kemah suci ya. Mereka kemungkinan besar ingin jabatan imam ya. Sehingga semuanya itu didasari oleh perasaan iri hati dan cemburu ya, dan mereka menuduh Musa meninggikan dirinya sendiri di tengah-tengah umat Israel. Mereka menganggap bukan kamu saja yang bisa, kami pun sebenarnya bisa. Kenapa pula harus Musa sendiri dan Harun sendiri yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin di dalam bangsa ini ya. Jadi hati-hati dengan apa? Dengan dosa iri hati, dengan dosa cemburu ya. Saya teringat di dalam ayat yang lain di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16, saya akan bacakan bagi kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Jadi kalau kita tidak waspada terhadap iri hati dan mementingkan diri sendiri, ego ya, dikatakan di situ akan muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat bisa terjadi. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya ya, mari kita menjaga hati kita supaya kita selalu bebas, selalu menang terhadap rasa iri hati dan rasa cemburu yang ada yang mungkin bisa saja sewaktu-waktu muncul di dalam diri kita ya. Sedangkan Datan dan Abiram kalau kita lihat di ayat-ayat yang berikutnya ya, mereka kecewa kepada Tuhan yang dianggap tidak menepati janjinya ya. Mereka kemudian melampiaskan kekecewaannya ya kepada Musa ya, dan menuduh Musa mau membunuh mereka, apa membunuh seluruh bangsa Israel ya. Nah, kita belajar hati-hati dengan rasa kecewa yang ada dalam diri kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang sedang menanti-nantikan janji Tuhan, menanti-nantikan jawaban dari setiap masalah kita, menanti-nantikan janji kesembuhan dari Tuhan, menantikan janji kemenangan dari Tuhan. Tapi bertahun-tahun kita berdoa, kita bergumul, kita setia, tapi belum datang juga ya. Kadang-kadang celah kekecewaan bisa masuk di dalam hati kita ya. Tapi pagi ini kita diingatkan hati-hati dengan rasa kecewa ya. Di dalam Lukas 7 ayat 23 dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi rasa kecewa bisa menjadi sangat serius karena rasa kecewa yang muncul dalam hati kita membuat kita dapat menolak Tuhan itu sendiri ya. Nah, kita belajar dari kisah ini ya, orang-orang yang memberontak kepada Musa dan Harun sesungguhnya mereka bukan hanya memberontak kepada Musa dan Harun, tapi mereka memberontak kepada Tuhan tentunya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang sudah memilih Musa dan Harun. Jadi sekali lagi poinnya, hati-hati dengan dosa pemberontakan yang dimulai dengan rasa iri hati, cemburu, kecewa, ya. Hati-hati, ya. Apalagi dengan otoritas yang di atas kita, pemimpin gereja kita, pemimpin komsel kita, pemimpin tempat kita kerja, bos kita, direktur kita, dan tentunya juga otoritas orang tua kita ya. Hati-hati dengan rasa kecewa dan dosa pemberontakan karena akibatnya bisa fatal ya. Kita bisa diam-diam membangkang ya, kita bisa fokus ke sisi negatif pemimpin kita bisa kehilangan rasa hormat kita dan akhirnya kita tidak menghargai para pemimpin yang di atas kita ya. Nah, ini harus kita bersihkan dari hati
dan pikiran kita. Ya, itu yang saya dapatkan. Tapi saya ingin satu lagi yang terakhir, belajar dari kepemimpinan Musa dan Harun yang luar biasa. Ya, eh, apa mereka begitu membela umat Israel, bangsa Israel. Ya, kalau seandainya tulah itu datang, kalau saya yang menjadi Musa dan Harun, mungkin saya hanya menonton saja, karena saya pikir itu sudah keputusan Tuhan. Ya, saya tidak bisa apa, tidak bisa menggugat membatalkan itu. Tapi Musa dan Harun begitu kasihnya kepada bangsa Israel, mereka mereka berinisiatif untuk segera membuat ukupan supaya terjadi pendamaian antara Tuhan. Tuhan yang sedang marah bisa lembut hatinya sehingga tulah itu tidak sampai menghantam seluruh bangsa Israel, walaupun 14.000 orang terlanjur mati pada waktu itu. Ya, jadi saya belajar kenapa demikian, karena saya percaya Musa dan Harun sangat mengenal hati Tuhan. Ini yang penting bagi kita, ya. Kalau kita mengenal hati Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh ini sebuah kisah yang menginspirasi, dan kembali prinsipnya perjanjian lama seperti saya katakan, apa yang baik kita ikuti, apa yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita juga tidak melakukannya. Dan berkali-kali saya katakan firman Tuhan itu untukku, untuk saya. Nah, hari ini kita belajar dua hal. Dan selalu saya juga ingatkan, hidup kita ini kan selalu ada di dua sisi. Dua sisi seperti ini. Di satu sisi, di satu momen, kita adalah seorang pemimpin. Milikilah hati pemimpin seperti Musa dan Harun, yang tetap mau menjadi pemimpin yang care dengan orang yang dipimpin. Bahkan eh, bisa menjadi pensyafaat ketika orang-orang dipimpin terancam, dalam tanda kutip tadi. Nah, tapi di sisi lain, mungkin kita juga adalah orang yang dipimpin. Nah, sebagai orang dipimpin, firman Tuhan ingatkan kita jangan ada iri, terus meningkat, kecewa, dan akhirnya terakumulasi menjadi sebuah pemberontakan. Sama contoh-contoh, eh, Johan, dia pemimpin di perusahaan. Tapi di satu sisi ketika dia berjemaat, dia orang yang dipimpin. Nah, setiap kita seperti itu. Di satu momen, satu sisi kita pemimpin, tapi di sisi lain kita adalah orang yang dipimpin. Nah, jadi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika kita ada di posisi pemimpin, biarlah kita mempunyai hati seorang pemimpin, bukan bos, tapi pemimpin yang menjadi bapak, yang siap mengorbankan segala sesuatu untuk kebaikan orang yang kita pimpin. Tapi di satu sisi ketika kita adalah orang-orang yang dipimpin, mari terus memiliki kerendahan hati, jaga hati, karena memang virus iri hati, kecewa, itu pasti akan terus diluncurkan oleh iblis, apalagi di dalam struktur-struktur. Nah, level-level kepemimpinan. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan katakan dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan kita, terpancar kehidupan kita. Jadi mari hari ini kita belajar firman Tuhan, dua hal yang sudah disampaikan Pak Ramli. Jangan sampai kita terkontaminasi, terpapar dengan virus iri hati, yang terus bisa naik stadium jadi kecewa, dan stadium 4-nya pemberontakan nanti. Tapi terus jaga hati kita untuk rendah hati, submit, tunduk, dan taat kepada pemimpin. Terlepas pemimpin kita seperti apa menurut sudut pandang kita. Tapi ketika orang sudah ditempatkan Tuhan menjadi pemimpin atas hidup kita, baik itu orang tua, pemimpin di perusahaan, pemimpin di gereja, mari miliki roh anak
memiliki sikap hati yang benar, yang tunduk dan taat. Dan kalaupun oleh kasih karunia Tuhan kita ditetapkan di seorang pemimpin untuk orang-orang yang kita pimpin, mari tetap memiliki hati yang penuh kasih kepada orang-orang yang kita pimpin. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat kedua kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini. Dan mari terus kita koreksi hidup kita. Oke, mungkin ada di antara yang lain mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Pak Yosia, akan pimpin doa syafaat. Dan kemudian nanti akan ditutup dengan doa oleh Pak Ramli. Oke, silakan. Baik, mari kita sama-sama bersepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, mungkin ada dari sisi gelap dari kepemimpinan kami yang ada di sini, mungkin karena ada ambisi kami, karena kami merasa insecure, sehingga kami tidak taat ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami suruh sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu, kami tunduk kepada setiap pemimpin yang Kau tetapkan ya Bapa. Bapa di dalam surga, biar tidak terjadi kekacauan di mana-mana kalau ada terjadi pemberontakan ya Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Ramli. Tuhan Kau berkati Pak Ramli di dalam pelayanannya, di dalam memimpin jemaat yang ada di Muara Bungo. Berkati juga pekerjaannya, keluarganya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan yang memberkati ya Bapa. Tambahkan hikmat dan kasih karunia-Nya ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini karena kesibukan tidak bisa ikut hadir bersama. Untuk mereka yang kurang sehat, yang dalam sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh dan jadilah pulih. Kami bersyukur juga untuk Pak Simon yang saat ini terus mengalami pemulihan di dalam kesehatannya dan terus menjalani berobat jalan. Kiranya Tuhan Yesus yang tetap menjadi segala sesuatunya buat kami ya Bapak. Berkati juga Ibu Simon yang dalam proses pengobatan, biarlah Tuhan juga yang boleh memulihkan dan memberikan kesehatan. Bapak di surga, kami mau berdoa untuk pekerja, untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Bapak. Biarlah Tuhan, kami yang sudah ada pemimpin di sini, kami menjadi umat yang taat kepada pemerintah. Kami boleh bekerja dan boleh menjadi teladan dimanapun kami bekerja, melalui disiplin kami, melalui integritas kami di dalam setiap pekerjaan kami. Kami juga mau berdoa Bapak untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada, yang melayani Engkau ya Bapak, baik yang ada di Pelita, baik yang ada di daerah, baik yang ada di pusat, baik ada di Jakarta, dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan, biarlah mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, agar setiap orang boleh mengenal Engkau, agar setiap orang boleh mengenal kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan ya Bapa. Yang biarkan semua pemimpin-pemimpin yang ada dimanapun mereka berada, mereka terlalu taat kepada pemimpin yang ada ya Bapa, pemimpin yang ada di dunia ini ya Bapa. Karena Engkau selalu mengajarkan firman Tuhan yang selalu meneguhkan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau berkati kami, baik itu pekerjaan, baik itu usaha kami, pelayanan kami, biar Tuhan menjadi dasar dari segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala rasa ketidaknyamanan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Mari kita sama-sama angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur buat 1 jam terakhir kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama menaikkan hormat pujian kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan dalam pujian kami, dan kami telah mendengarkan sharing firman-Mu, dan kami juga telah menaikkan doa-doa kami, doa-doa syafaat permohonan kami kepadamu ya Tuhan.
Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menolong kami sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami percaya sehingga kami boleh terhindar dari virus-virus iri hati, cemburu, kecewa, terlebih kepada sifat pemberontakan yang mengakibatkannya. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang tolong kami, apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Dan kami boleh terima berkat yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang menerima berkat boleh berkata, amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Pagi deh. Pagi semua, terima kasih berkat